Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya di Dokter Kito kita akan terus membahas seputar dunia kesehatan pemirsa. Untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Saya ulangi sekali lagi 0811 101 3210. Atau pemirsa juga bisa komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu dan insya Allah akan kita jawab bersama dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Nah, tema kita di Dokter Kito hari ini membahas terkait dengan neurodermatitis. Apa itu neurodermatitis? Apa penyebab dan juga bagaimana pencegahannya? Hari ini akan kita bahas tuntas bersama dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Junia dan juga Bang Agung. Kita sapa dulu. Halo Dr. Junia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah lebih segar ya. Karena terakhir kali berjumpa masih isi ya, sekarang sudah langsing nih pemirsa. Alhamdulillah. Apa ya tipsnya? Mungkin lain kali akan kita minta bahas tipsnya ya. Selanjutnya juga ada Bang Agung. Bang Agung, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, karena ini sering berjumpa dengan saya juga pemirsa untuk jogging-jogging terus ya Bang Agung ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait penyakit neurodermatitis, Dokter Junia. Definisi dari neurodermatitis ini apa sih dokter? Sepertinya pemirsa di rumah juga masih sedikit bingung apa yang dimaksud dengan neurodermatitis. Oke, ini salah satu penyakit kulit yang kejadiannya sebenarnya cukup banyak, tapi banyak diabaikan atau banyak salah diagnosa karena pasien tidak datang ke vaskes ya. Mereka beranggapan itu penyakit yang lain. Yang namanya dermatitis, kebetulan ini depannya ada neuronya. Itu penyakit infeksi atau radang di kulit. Nah, bentukannya bisa banyak. Nah, yang kita bahas hari ini spesifik di neurodermatitis. Jadi itu sebenarnya yang penyakit yang penyebab pastinya itu sebenarnya belum pasti. Cuman faktor resikonya ada. Nanti begitu. Nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian gatalnya itu yang berlebihan begitu. Dikasih obat jamur dia nggak sembuh. Kemudian dikasih obat yang lain dia nggak sembuh. Ternyata memang bukan penyebabnya bukan bakteri maupun virus maupun jamur. Sebenarnya ada kata lain nggak sih dok dari neurodermatitis seperti itu? Mungkin pemirsa di rumah juga masih tabu dengan neurodermatitis. Contohnya seperti mungkin kurap atau lain sebagainya. Oke, kalau nama penyakit awamnya saya kurang tahu, rasanya belum ada ya. Karena tidak neurodermatitis ya dokter ya? Iya, karena belum terlalu familiar. Jadi tidak ada istilah khusus. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan istilah penyakit yang lain karena bentukannya mirip, tapi ternyata berbeda. Begitu. Jadi dia tidak punya nama khusus tuh. Bisa jadi masyarakat salah mengartikan, jadi nyebutnya itu sebagai panuka atau misalnya sebagai kustaka begitu, atau kurapkah, ternyata berbeda. Oke, semakin penasaran ya Bang Agung ya, apa itu sebenarnya neurodermatitis? Boleh langsung kita bahas ke materi ya Dokter Junia. Oke. Kita bahas materinya hari ini cukup banyak nih, walaupun sebenarnya ini hal yang simpel. Oke, neurodermatitis. Jadi ada kata neuro itu basicnya artinya saraf. Dermatitis berarti derma itu kulit, titis itu berarti ada radang. Oke, di kulit. Nah, ini salah satu contoh gambarannya, salah satu ya. Oke, neurodermatitis itu tampak ada kayak gatal ya. Ini lokasinya kebetulan di pergelangan kaki, tebal, ada bintik-bintik kemerahan, kemudian ada kulit-kulit putih yang mengering. Kalau digaruk itu biasanya agak rontok. Dan terlihat secara kasat mata itu agak tebal. Kulitnya menebal, ada penebalan ya. Oke, nah definisinya ini contohnya lagi. Tadi udah ada putih, mungkin lesi-lesi awal masih merah-merah gini. Nanti semakin lama semakin tebal, semakin digaruk semakin tebal. Nah, nama lainnya ini masih nama ilmiah juga, lichen simplex chronix. Chronix ya. Chronix itu artinya lama. Jangka waktunya sudah lama, berulang-ulang begitu.
Dia merupakan penyakit kulit kronik pruritus atau gatal yang ditandai dengan penebalan kulit akibat garukan atau gesekan. Gitu. Penebalannya sebenarnya bukan karena penyakitnya, tapi karena gesekan dan garukan berulang. Karena penyakit ini akan sangat gatal. Begitu. Semakin digaruk semakin tebal, semakin gatal. Garuk lagi semakin tebal, semakin gatal. Begitu. Nanti ada istilah khusus untuk penyakit ini. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Ciri khasnya siklus gatal garuk. Kata kuncinya itu gatal garuk, gatal garuk. Digaruk makin gatal, digaruk lagi. Semakin gatal, semakin tebal, digaruk lagi. Akhirnya dia semakin radang, semakin luas dan semakin tebal. Nah, nanti kulitnya bisa jadi kaku. Ada kasus yang sudah parah, terlambat diobati, itu jadinya malah jadi kayak setebal kulit pohon, sekasar itu. Ada sampai ke derajat itu. Itu dia tetap berada di lokasi yang sama atau mencari Melebar. seperti itu ya dokter? Biasanya lesinya satu, makin lama bisa makin lebar, bisa muncul di lokasi lain, tetapi biasanya berulang di satu lokasi. Sembuh nanti, misalnya faktor resikonya nanti dijelaskan di belakang, stres, muncul di tempat yang sama, makin lebar, makin tebal begitu. Oke. Nih contohnya di tangan ya, ini masih kayak ada bentol-bentolnya awal-awal, masih merah digaruk. Kalau yang gambar di awal tadi itu sudah lesi yang lama biasanya, yang udah tebal. Siklus gatal garuk tadi itu berhubungan dengan jaringan neural sentral, berarti makanya namanya neuro. Ada kita merasa ada rasa gatal gitu, dari saraf kita mempersepsikan itu rasa gatal. Dipengaruhi oleh apa? Gangguan emosi dan psikologi. Seringkali saya temukan kasus-kasus di praktek klinis itu dia tidak pernah ada alergi, tidak ada konsumsi penyakit lain, kebetulan tidak ada penyakit menahun lain, tetapi dia ada beban pekerjaan yang sedang berat pada saat itu. Muncul gatal, digaruk berulang. Saat beban stresornya berkurang, gatalnya berkurang, kemudian tidak digaruk, dia membaik, kemudian stresor bertambah lagi, muncul lagi, biasanya di lokasi yang sama berulang. Begitu. Sedangkan kulit kita kalau udah luka di satu tempat, dia butuh waktu untuk penyembuhan. Kadang belum sembuh total, dia udah gatal lagi di tempat yang sama. Akhirnya garuknya makin gatal dan makin parah. Sebenarnya apa kaitannya sih dok antara dengan stres dan juga penyakit kulit neurodermatitis ini? Oke, dia rasa persepsi. Begitu. Penyebab pastinya hubungannya belum diketahui. Tapi dari penelitian tampak memang kejadian ini banyak dengan orang di stresor yang tinggi. Begitu, baik pekerjaankah, pendidikankah, atau lingkungan sehari-harikah, begitu ya. Banyak kejadiannya seperti itu. Begitu. Hubungan pastinya diduga dari persepsi gatal, tubuhnya ngerasa gatal aja. Kadang kita kalau lagi cemas atau lagi banyak pekerjaan, kita nggak sadar kita garuk. Gitu. Padahal memang sebenarnya tidak ada yang menyebabkan gatal, cuman persepsi kita, saraf kita merasa itu ada rasa gatal. Seperti halusinasi dokter? Oh beda. Dia memang ada, dia merasa gatal, bukan halusinasi, cuman penyebab gatalnya itu sebenarnya tidak ada. Kulitnya mempersepsikan rasa gatal di bagian itu. Berbeda dengan jamur, rasa gatalnya muncul karena infeksi jamur. Ini nggak ada, cuman dia merasa situ gatal ya garuk gitu. Sama seperti kita misalnya punggung tuh, gatal di satu sisi kita garuk, pasti bagian lainnya digatal juga. Gitu. Itu persepsi gatal, padahal penyebab gatalnya nggak ada. Berbeda kalau bentol digigit nyamuk, gatal itu karena gigitan. Gitu ya. Jadi bukan karena salah makan atau lain sebagainya ya dokter? Kebanyakan kasusnya seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, semakin menarik tema kita hari ini, jangan kemana-mana, terus saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.